Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang miring, lanjutan dari pengungkit dan tuas yang sudah kita bahas minggu lalu. Bidang miring salah satu jenis pesawat sederhana, di mana dia memiliki rumusan W per F sama dengan S per H. Rumusan dari bidang miring ini bisa juga dipakai untuk mencari keuntungan mekanisnya, yaitu keuntungan yang kita dapat apabila kita menggunakan bidang miring. W per F sama dengan S per H memiliki keterangan penjelasan sebagai W ini adalah beban, lambang dari beban, satuannya Newton. F itu adalah lambang dari gaya kuasa atau gaya yang kita keluarkan untuk memindahkan beban. Kemudian S itu adalah panjang bidang miringnya, dan H itu adalah ketinggian dari bidang miringnya. Disimpulkan, semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya kuasanya. Atau sebaliknya, semakin kecil keuntungannya, gitu. Jadi, semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasanya, dan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Contoh dari soal bidang miring. Dengan menggunakan papan yang panjang 4 meter, pekerja mengerahkan gaya 1250 Newton untuk memindahkan kotak ke langit-langit yang tingginya 2 meter. Berapa berat kotak itu? Cara menyelesaikannya, kita gambarkan dulu bidang miringnya. Yang dimaksud dengan papan panjangnya 4 meter, ini adalah papan miringnya ini, yang kita lambangkan sebagai S. Ini adalah papan miring yang panjangnya 4 meter untuk memindahkan benda dari bawah ke atas. Pekerja mengerahkan gaya 1250. Gaya tersebut adalah gaya yang dikerahkan oleh pekerja. Jadi bisa gaya dorong yang dari bawah atau gaya tarik untuk menarik beban ini menuju ke atas. Kemudian untuk memindahkan kotak ke langit-langit yang tingginya 2 meter. Langit-langit dihitung dari dasar dari bidang miring, itu dilambangkan H dengan tinggi 2 meter. Berapa berat kotak itu? Diketahui S-nya berarti 4 meter, F-nya gaya 1250 Newton, H-nya adalah tinggi dari tempat yang akan diletakkan benda ini. H-nya sama dengan 2 meter. Berapakah berat kotak tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah W. Rumusannya tadi adalah W per F sama dengan S per H. Ini rumus dari bidang miring. Kita masukkan angka-angkanya. W per F. F-nya kita sudah punya 1250 Newton. Sama dengan S per H. S-nya kita sudah punya 4 meter. Dan H-nya adalah 2 meter. Kemudian, lakukan perkalian silang. Lakukan perkalian silang. Yang W di atas ini kalikan seberangnya, dan 4 yang atas sini kalikan bawah seberangnya. Menghasilkan 2 kali W sama dengan 4 kali 1250. 2 kali W, 2W. 4 kali 1250, 5000. W sama dengan 5000 dibagi 2. Berarti W sama dengan 2500 Newton. Jadi, beban kotak yang akan dipindahkan dari bawah ke atas ini memiliki berat 2500 Newton. Itu adalah jawaban dari contoh soal bidang miring. Selanjutnya, penerapan dari bidang miring itu ada di beberapa benda. Contohnya yaitu seperti tadi, memindahkan kotak dari bawah ke atas sebuah kendaraan
Dia menggunakan bidang miring untuk mempermudah meletakkannya atau mendorongnya sampai ke dalam sebuah kendaraan. Kemudian penerapan berikutnya ada di gergaji. Gergaji itu dibuat miring untuk mempermudah memotong suatu kayu atau bambu atau benda lainnya. Karena akan memperkecil gaya kita sehingga beban yang akan dipotong itu akan cepat terpotong tanpa mengeluarkan gaya yang sangat besar. Kemudian bidang miring yang ada pada skrup. Skrup itu ulirannya itu dibuat miring untuk mempermudah skrup ini menancap pada sebuah kayu atau tembok. Kemudian bidang miring juga ada pada ujung dari kampak, ujung dari golok atau pisau yang bagian tajamnya. Itu dibuat miring untuk memperkecil gaya untuk memotong suatu benda. Kemudian ada juga perosotan, itu juga dibuat bidang miring. Dan jalan pegunungan itu juga dibuat bidang miring. Jadi mobil tidak memerlukan tenaga atau gaya cukup besar untuk bergerak dari dasar, dari bawah ke daerah yang lebih tinggi. Pembahasan berikutnya yaitu tentang katrol. Katrol adalah salah satu pesawat sederhana yang fungsinya selain memperingan kerja manusia yaitu untuk merubah arah gaya. Katrol berdasarkan tempat kedudukan katrol terbagi menjadi 3. 1. Katrol tetap, 2. Katrol bergerak atau disebut juga katrol bebas, dan yang ketiga yaitu katrol ganda atau disebut juga katrol majemuk. Di sini katrol tetap itu bentuknya seperti ini. Fungsinya yaitu untuk menaikkan benda dari bawah ke atas. Dan beberapa alat yang menggunakan katrol tetap adalah pengibar bendera, tiang yang digunakan untuk menaikkan bendera itu menggunakan katrol tetap. Kemudian sumur tradisional itu juga menggunakan katrol tetap. Nah, keuntungan mekanik yang kita dapat apabila menggunakan katrol tetap itu dirumuskan Km sama dengan LK per LB. Nilainya yaitu 1. Berarti katrol tetap memiliki keuntungan mekanik nilainya 1. Km sendiri selain punya rumus LK per LB, Km juga dirumuskan dengan rumus W per F. Ini adalah rumus lain dari Km, keuntungan mekanik. Kemudian yang kedua yaitu katrol bergerak. Katrol bergerak ini bentuknya seperti ini, seperti pada gambar. Fungsinya yaitu masih sama menaikkan benda dari bawah ke atas, tapi posisi katrolnya seperti ini, berbeda dengan katrol tetap. Katrol bergerak atau katrol bebas itu memiliki keuntungan mekanik 2. Nilai dari 1 ataupun 2 ini adalah nilai yang sudah diuji, jadi tidak bisa diubah. Kemudian rumusnya juga masih sama. Km dirumuskan LK per LB atau W per F. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu katrol ganda atau katrol majemuk. Katrol majemuk itu apabila katrol memiliki lebih dari 1 roda atau 1 katrol. Nah, katrol majemuk atau katrol ganda itu memiliki lebih dari 1 katrol, memiliki keuntungan mekanik dengan cara menghitung jumlah tali yang mengikat benda tersebut. Contohnya seperti ini. Ada sebuah katrol majemuk yang terdiri dari 4 katrol. Nah, di sini keuntungan mekanik dari katrol majemuk ini dapat dihitung dengan menghitung jumlah tali yang mengangkat beban tersebut. Talinya yaitu 1, kemudian tali kedua,
Ini tali ketiga, ini tali keempat. Nah, yang kita pegang ini kan nantinya tali yang kita tarik. Ini tidak dihitung sebagai tali. Jadi, dapat disimpulkan kalau bentuk katrol majemuknya seperti ini, keuntungan yang kita dapat, keuntungan mekanik yang kita dapat yaitu 4. Nilainya yaitu 4. Itu adalah katrol dari katrol majemuk. Selanjutnya contoh soalnya seperti ini. Benda dengan berat 2000 Newton ditarik ke atas dengan menggunakan katrol. Hitunglah gaya tarik dan keuntungan mekanis jika yang digunakan adalah sebuah katrol tetap, yang kedua katrol bergerak, dan yang ketiga yaitu sebuah takal yang terdiri dari 4 buah katrol. Cara mengerjakannya yaitu ditulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui dari soal ini adalah berat dari beban yang akan ditarik ke atas, sebesar 2000 Newton. Kemudian, yang ditanyakan yaitu keuntungan mekanis, saya tuliskan Km, dan gaya tarik, saya tuliskan F. Di sini kita selesaikan satu persatu dari sebuah katrol tetap. Kalau katrol tetap, kita sudah tahu nilai Km-nya sama dengan 1. Sedangkan Km sendiri punya rumus W per F, di mana Km kita masukkan nilainya 1, W per F, 2000 dibagi F, sama dengan dikalikan silang, 1 kalikan F, kemudian 1 kali F sama dengan F, sama dengan 2000 Newton. Berarti gaya tarik yang dibutuhkan untuk mengangkat beban sebesar 2000 Newton apabila menggunakan katrol tetap adalah 2000 Newton. Kemudian apabila beban tersebut ditarik dengan katrol bergerak, kita tahu nilai Km dari katrol bergerak atau katrol bebas itu 2. Km sama dengan 2. Kemudian Km sendiri punya rumus W per F. Kita masukkan nilainya Km sama dengan 2, taruh di sini 2-nya, W per F, W-nya nilainya 2000 dan per F. F-nya ditanyakan. Kemudian lakukan kali silang. 2 kalikan F sama dengan 2F sama dengan 2000. F sama dengan 2000 dibagi 2. F sama dengan 1000 Newton. Berarti apabila kita menggunakan sebuah katrol bergerak untuk mengangkat beban 2000 Newton, kita cukup menggunakan gaya sebesar 1000 Newton. Selanjutnya, apabila menggunakan takal yang terdiri dari 4 buah katrol. Saya gambarkan seperti ini. Ini adalah katrol majemuk yang terdiri dari 4 buah katrol. Kemudian Km-nya, Km dari katrol majemuk ini dihitung dengan jumlah talinya. Jumlah talinya ada 1, kemudian 2, 3, 4. Jadi, keuntungan mekanik yang dimiliki dari katrol takal yang terdiri dari 4 buah katrol itu ada 4. Km sama dengan 4. Km sama dengan W per F. Km-nya nilainya 4, W-nya 2000, dan dikalikan silang lagi kayak tadi. 4 kali F sama dengan 4F. Kemudian 2000-nya kita turunkan. F sama dengan 2000 dibagi 4, sama dengan 500 Newton. Jadi, untuk mengangkat beban yang beratnya 2000 Newton, bila menggunakan katrol majemuk yang terdiri dari 4 buah katrol, cuma membutuhkan gaya sebesar 500 Newton saja. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak katrol yang kita pakai, maka akan semakin ringan gaya yang kita keluarkan untuk mengangkat beban yang berat sekalipun. Yang terakhir yaitu roda bergigi. Roda gigi atau gear itu diterapkan dari beberapa alat, yaitu contohnya sepeda. Gear depan dengan gear belakang itu dihubungkan oleh satu rantai, kemudian apabila gear depan ini dikenai gaya, maka gear belakang juga akan ikut berputar, sehingga roda belakang juga ikutan berputar. Sekian pembahasan pesawat sederhana.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.